Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap makhluk yang bernapas akan merasakan kematian. Ketika manusia mati, ia akan segera memasuki alam kubur yang gelap gulita. Adapun yang dimaksud dengan alam kubur adalah alam barzakh, bukan alam bawah tanah saat manusia dipendam. Alam kubur atau alam barzakh merupakan salah satu tempat yang sangat mengerikan sebelum memasuki alam akhirat. Gelapnya alam kubur tidak bisa dibayangkan dengan gelapnya dunia pada malam hari. Gelapnya alam kubur akan selalu diselimuti dari rasa takut. Kondisi gelap yang diselimuti oleh rasa takut akan semakin menambah gelapnya alam kubur hingga menjadi semakin mencekam. Oleh karena itu, supaya terhindar dari semua ketakutan dan kegelapan alam kubur, setiap manusia harus melakukan amalan dunia yang bisa meneranginya. Amal baik yang dilakukan saat hidup di dunia akan dapat meneranginya gelapnya alam kubur dan menghilangkan rasa takut yang mencekam. Lalu apa saja amalan dunia yang perlu dikerjakan supaya dapat menerangi manusia saat di alam barzakh? Pertama, sholat wajib atau sholat 5 waktu. Amalan ini merupakan amalan yang paling utama yang diperintahkan secara langsung dalam Al-Quran. Sebagai amalan wajib, sholat 5 waktu sangat disukai oleh Allah. Selain itu, amal yang pertama kali ditanyakan adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, sedekah. Amalan ini berhubungan antara manusia dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sedekah sebagai amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari bala. Bala atau bencana ini bukan hanya sebatas bencana di dunia, namun bencana alam barzakh seperti kegelapan dan berbagai macam siksanya. Ketiga, doa anak soleh. Salah satu amal jariah adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Saat manusia meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Keempat, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dibaca saat hidup di dunia akan memberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Selain menjadi syafaat untuk masuk surga, ia juga dapat meneranginya dan menemani manusia saat hidup di alam barzakh atau alam kubur. Yang kelima, doa sebelum salam sholat 5 waktu. Adapun doanya yaitu sebagaimana keterangan dalam hadis sahih Imam Bukhari sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Keenam, baca surat Al-Mulk. Surat ini terdapat pada awal juz 29 yang berbunyi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir hingga akhir surat.
Yang ketujuh, baca surat Al-Ikhlas 40 kali. Dalam kitab Bushrol Karim dijelaskan tentang khasiat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas 40 kali menjelang kematian akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur. Dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga surga. Kedelapan, baca tasbih. Adapun bacaan tasbih yang lengkap yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat tasbih tersebut sangat mudah dan ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan amal soleh. Kesembilan, menunaikan haji atau umroh. Orang-orang yang datang dari kota Mekah dalam rangka ibadah haji atau umroh, maka seluruh dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya akan hilang dan tinggal amal baiknya saja. Inilah yang menjadikannya selamat dari siksa kubur. Kesepuluh, doa kebaikan dunia dan akhirat. Setiap umat Islam sudah pasti mengenal bacaan doa ini, yakni doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 11. Doa terhindar dari siksa api neraka, sebagaimana dianjarkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. 12. Doa diwafatkan bersama orang beriman, sebagaimana lanjutan doa di atas yang terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ni an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 13. Doa agar tidak dihina di akhirat, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 194. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itulah 13 amalan dunia yang dapat menjadi penerang saat hidup di alam barzah. Jika semua amalan di atas dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan diselamatkan dari siksa alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.